Dulu disebut dengan istilah syair jahiliyah. Jadi penyebab niyaha yang pertama adalah syair jahiliyah. Saya nggak bilang ini negatif, itu terserah penilaian masing-masing. Tapi dalam konteks kita lagi melo, kita lagi drop, kita lagi lemah, ini cukup tidak sehat buat kita. Ketika kalian lagi misalnya miskin atau lagi gagal, lagi kehilangan duit, lagi bangkrut misalnya, udah gitu kalian baca atau nonton atau dengar syair-syair lagu-lagu tentang kayak misalnya hidup ini nggak ada artinya, hidup ini emang menyebalkan, hidup ini emang apa sih, dengan bahasa Inggris kasarnya, dengan bahasa-bahasa mengumpat serapahnya, itu tuh cukup berdampak kepada diri kita untuk menganggap hidup kita itu emang sangat-sangat tidak nyaman, didukung oleh syair-syair tersebut. Sehingga cobalah ganti syair jahiliyah itu dengan nasihat-nasihat yang baik, kalimat-kalimat motivasi, inspirasi-inspirasi. Contoh dalam konteks cowok-cowok ya, tentang bisnis lah misalnya. Kenapa kalian nggak baca kisah-kisah inspirasi orang yang bangkit justru di masa-masa krisis? Karena masa-masa krisis itu kan selalu melahirkan orang-orang sukses baru, baik secara finansial, secara politik, secara humanity. Selalu muncul pahlawan-pahlawan baru, politikus-politikus baru, orang kaya baru. Biasanya lahirnya dari mana? Dari krisis. Sehingga cerita-cerita mereka itu harusnya menginspirasi kita ketika kita lagi ngalamin krisis secara personal. Oh, dia dulu pernah bangkrut, lalu dia bangkit menjadi orang yang hebat. Dia dulu pernah terpuruk, dia dulu pernah di penjara, lalu dia jadi presiden Afrika Selatan misalnya. Dia dulu pernah, ya sebelum presiden Afrika Selatan udah ada Nabi Yusuf ya, yang di penjara kemudian jadi penguasa. Nanti siapa lagi yang cerita-ceritanya mirip seperti itu? Kita baca kisah-kisah mereka, karena kisah-kisah mereka itu meneguhkan hati. Dan itulah firman Allah kepada Rasulullah ketika Nabi lagi sedih, ketika Nabi lagi berat hatinya gara-gara penolakan dakwah, Allah bilang apa? Kadzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Setiap kali kami menyampaikan kepadamu kisah-kisah para rasul atau storytelling tentang para rasul, ma nuthabbitu bihi fu'adak, kisah itu akan meneguhkan hatimu. Jadi Nabi itu kalau lagi sedih, kalau lagi galau, kalau lagi susah, kalau lagi terluka, kalau lagi kecewa, beliau tuh membaca kembali kisah-kisah para nabi sebelum beliau yang dikisahkan oleh malaikat Jibril, karena Jibril tuh sering banget ketemu sama Nabi, ngobrol. Dulu Nabi Musa, dulu Nabi Ibrahim, dulu Nabi Nuh, dulu Nabi siapa, diceritain. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Ketika malaikat Jibril mengisahkan storytelling tentang kisah-kisah inspirasi dari para nabi sebelum beliau, ma nuthabbitu bihi fu'adak, hati Nabi menjadi teguh, menjadi tabah. Jadi bukan divalidasi perasaannya oleh syair-syair jahiliyah, justru dimotivasi oleh kisah-kisah inspirasi, baik yang berbentuk syair maupun yang berbentuk storytelling. Dan memang harusnya itu pilihan kita ketika kita lagi terpuruk. Jangan udahlah terpuruk, kita nyanyikan keterpurukan kita dengan syair-syair itu. Aku memang manusia yang tidak ada gunanya lah, apalah, saya nggak terlalu banyak hafal lagu ya. Tapi saya menikmati lagu, cuman kalau lagi terpuruk saya nggak mau dengar musik. Kalau lagi terpuruk saya akan dengarkan kisah-kisah inspirasi. Baik kisah inspirasi di dalam Al-Quran maupun kisah inspirasi yang sifatnya umum dalam kehidupan kita sekarang. Dan itu memotivasi saya untuk bangkit lagi, untuk tidak larut dalam meratapi keadaan saya, apapun kondisinya. Tinggal kalian cari yang temanya mirip. Kalian lagi sakit, cari tema Nabi Ayub. Diuji dengan suami, cari tema
Sayyidah Asiyah yang diuji dengan Firaun. Gimana pun juga kan suami kalian itu mukmin, muslim, soleh, jauhlah dengan Firaun ya. Jadi kalau Asiyah aja diuji dengan Firaun bertahan, masa kalian diuji dengan suami yang sesekali ngeselin udah nyerah? Walaupun mungkin panggilannya mirip Firman yang diuji dengan istri, belajar dari Nabi Lut misalnya. Diuji dengan anak, belajar dari Nabi Nuh. Diuji dengan ayah, belajar dari Nabi Ibrahim. Diuji dengan suami yang weekend husband, yang datangnya cuma seminggu sekali karena dia kerja di luar kota. Belajar dari Sayyidah Hajar yang ditinggalkan Ibrahim lama di Mekah. Banyak tema-tema dari cerita-cerita inspirasi yang kayaknya tuh related dengan kehidupan kita. Tinggal kita baca dan membaca kisah-kisah mereka, mendengarkan kisah-kisah mereka itu manusat gitu ada sangat bisa menambahkan hati kita. Jadi niyaha ada 3 penyebabnya. Meratapi keadaan itu penyebabnya ada 3. Yang pertama, syair jahiliyah, memvalidasi perasaan kita dengan lirik-lirik syair yang membuat kita semakin drop, membuat kita semakin sedih. Dalam konteks itu, kayaknya kita harus berani meninggalkan syair-syair seperti itu. Jangan didengarin dulu. Kalau kalian nggak bisa banget meninggalkan genre itu sama sekali, minimal pas lagi diuji jangan dulu deh. Pas lagi sedih jangan dengerin itu dulu deh. Jangan divalidasi dengan kesedihan. Kalau kalian mau validasi dengan curhat boleh, tapi dengan kesedihan dan syair-syair itu jangan, karena itu negatif dampaknya kepada kita. Hasilnya niyahah, meratapi keadaan. Yang kedua, niyahah itu penyebabnya adalah comparing. Kita kebanyakan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang lebih ekstrim lagi, membandingkan kehidupan kita dengan yang namanya fake standar, standar palsu. Apa itu standar palsu? Standar TikTok, standar sosial media. Ketika kalian lagi susah, ketika kalian lagi banyak masalah, lalu kalian scrolling, nonton video tentang postingan orang ada yang kalian mungkin lagi di kamar gak kemana-mana karena gak punya uang, diam aja. Tiba-tiba scrolling melihat orang lagi jalan-jalan ke Cappadocia. Kalian ngomong dalam diri kalian sendiri, it's my dream. Ini mimpi aku. Cuman aku nggak bisa ke sana. Ya udahlah, aku emang orangnya nggak akan pernah bisa kemana-mana. Aku tuh emang orang gagal. Aku tuh semakin terpuruk gara-gara kalian membandingkan hidup kalian dengan hidup orang lain yang bahkan kalian nggak kenal dengan mereka. Kenapa hidup yang ditampilkan di sosial media itu disebut dengan fake standar, standar palsu? Karena yang kalian lihat itu tuh bukan the real life-nya dia. Yang kalian lihat itu hasil editingnya dia. Kalian jerawatan, scrolling lihat orang glowing banget gitu. Dia pakai filter. Dengan filter jerawat aja bisa hilang. Muka, bentol, apa semuanya bisa hilang dengan filter. Saya pernah nyoba. Tapi nggak jadi posting, ketahuan terlalu glowing lah. Daripada saya posting terus nanti, saya pernah tuh sebel banget ya ketemu orang ya bisa dibilang dia ngefans lah. Walaupun saya sebetulnya nggak berharap diidolakan sebagai influencer atau apa. Dia bilang orangnya nggak bisa jaga lisan juga sih orangnya. Pas ketemu saya, Ustaz, wah ternyata beda ya dengan yang di TikTok. Sebel banget tuh saya ngalamin. Padahal saya nggak pernah ngedit, nggak pernah ngasih filter, nggak diputih-putihin dan paling ya brightness-nya lah, apa dikit lah ya. Tapi bukan diputihin, dicerahkan. Itulah fake standar yang kita nonton dengan badan yang memamerkan badan bagus, memamerkan kekayaan, memamerkan kehidupan yang nyaman, bahkan memamerkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Bahkan dalam beberapa penelitian di Harvard di luar negeri, mereka meneliti dalam postingan sosial media. Ternyata kata mereka,
2 atau bahkan lebih ya, 2 dari 3 orang yang memposting kehidupan harmonis di sosial media, nyatanya kehidupan mereka kebalikannya. Tapi ini jangan sampai jadi kalian setiap ada yang posting harmonis kayaknya mereka lagi ribut ya. Jangan suzon. Nanti saya posting sama istri, kayaknya sekarang lagi ada masalah. Ya enggak juga. Saya nggak suka pamer di sosial media kecuali memotivasi. Kalau saya posting lagi diving, lagi berkuda, lagi apa, karena memang dakwah saya itu adalah dengan membuat tren. Salah satunya adalah tren lifestyle hijrah. Narasi kayak gini itu bukan inti dari dakwah saya loh. Inti dari dakwah saya itu adalah membuat tren di Indonesia. Salah satunya yang dari 2014 kita bikin itu adalah tren hijrah, sehingga anak-anak muda itu masif hijrah rame-rame. Tapi bentuknya lifestyle, bukan narasi, bukan ceramah. Ceramah itu cuma bagian kecil dalam dakwah saya. Yang lebih gedenya adalah membangun sebuah lifestyle. Orang setelah hijrah itu nggak kaku loh, nggak jadi kayak galak gitu. Orang setelah hijrah itu tetap asik, tetap having fun sebagai anak muda karena segmentasi dakwahnya. Itu yang bagian dari program dakwah saya. Intinya apa yang kita tonton di sosial media itu kadang-kadang ya fake juga. Saya juga kalau posting pasti kayak misalnya berkuda. Orang melihat tahu Sananan berkuda kayaknya bisa lepas tangan, nembak di atas kuda. Itu kan setelah 6 bulan saya latihan. Kalian tahu nggak berapa kali saya jatuh dari kuda? Sobek otot, berkali-kali sobek otot. Alhamdulillah nggak keinjak sama kuda. Tapi jatuhnya lumayan parah. Ada yang keseret, ada yang dibanting ke pagar. Kalau itu diposting kan nggak keren. Ada sih videonya, cuma nggak saya posting. Yang diposting apa? Udah lepas tangan, udah nembak, udah seru-seruan, hujan-hujanan. Itu kan versi yang 15 detik doang. Itu aja udah bisa lepas tangan, udah bisa nembak, udah biasa sama kuda, dan saya punya kuda favorit sendiri. Itu aja nggak semuanya layak diposting. Saya kompilasi semua scene jadi 30 detik. Lalu orang lain enak ya hidup sederhana, enak apanya? Kamu mau sobek otot? Itulah fake standar yang kita nonton di sosial media. Akhirnya kita bandingkanlah standar yang palsu itu dengan kehidupan realitas kita. Jadilah kita akhirnya terjebak dalam meratapi keadaan. Kayaknya hidup aku nggak beruntung banget ya, apes banget ya, hidup nggak adil banget ya. Kenapa nggak adil? Karena kamu membandingkan diri kamu dengan standar palsu. Sosial media, teman, saudara, atau siapapun yang membuat kita jadi toksik ke diri kita sendiri, itu penyebabnya, penyebab meratapi keadaan. Terlalu banyak mengcompare. Kalau compare-nya jadi positif, jadi termotivasi, oke. Tapi kalau udah mulai toksik, stop. Karena ada juga orang yang kalau mengcompare dirinya sama orang lain, dia jadi terpacu kan. Tapi ada lebih banyak lagi yang ketika mau compare malah dia nge-compare. Dia bandingin, malah dia jadi ciut sendiri. Aduh, aku nggak beruntung banget. Lama-lama dia salah menyalahkan Allah. Ini alasan kedua, yaitu compare. Yang ketiga, kenapa orang meratapi keadaannya? Kebanyakan halu, kebanyakan berangan-angan. Makanya kemarin pas kita bahas tentang konsep takdir, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi melarang kita untuk mengatakan seandainya. Kalau kalian ditimpa dengan satu musibah, janganlah kalian mengatakan seandainya aku begini dan begitu. Lau anni fa'altu kadza wa kadza. Jangan bilang seandainya. Tapi katakan saja apa? Qadarullah. Ini udah takdir Allah. Nah, orang yang kebanyakan halu, berandai-andai, berangan-angan, itu tuh akan ketika dia kembali kepada kenyataan, dia itu akan banyak menatap. Karena dalam angan-angan hidup itu semuanya mudah, namanya juga angan-angan kan. Dia berangan-angan punya suami yang bisa ngasih dia nafkah sebulan 200 juta. Apalagi setelah dia compare dengan standar sosial media, ada cewek suaminya pengusaha sukses, dia ngedidik anak dengan sangat elegan, anaknya ngeberantakin meja, dia cuma bilang, ayo rapiin lagi, sementara kita lagi sibuk di dapur dengan masakan-masakan ya. Akhirnya semua orang pengen jadi kayak dia, itu kan makin bikin kita kayak hal gitu. Sementara nyatanya kita suami mungkin gajinya UMR atau bahkan di bawah UMR, tapi halunya 50
juta sebulan, 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, kebanyakan nonton infotainment. Akhirnya jadi halo. Padahal yang diomongin di situ juga belum tentu semuanya benar. Anak-anak muda pengen flexing, gak bisa flexing dengan aslinya, flexing dengan editan. Pura-pura punya kendaraan yang mahal, pura-pura lagi kemana, halo semuanya dengan cara ngedit, memaksakan diri. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Gara-gara apa? Tadi comparing, melihat ada anak muda nyebutin outfitnya, oh topi aku harganya sekian, baju aku, kaos aku harganya sekian juta, sepatu aku harganya sekian juta, jam tangan aku harganya sekian ratus juta misalnya. Akhirnya kita kayak ngerasa itulah standar sukses, itulah standar bahagia. Aku kok nggak sukses ya, aku kok nggak bahagia lah, kok nggak bahagia ya. Akhirnya dia pakai AI, bikin video di tengah perang, nenek-nenek, bikin video bisa terbang, bikin video lagi jadi pangeran mana, gitu kan ya. Kalau cuma lucu-lucuan oke lah, namanya juga hiburan. Tapi kalau ini mulai menjadi sebuah mindset, aku bisa kok bahagia dengan halusinasi AI itu. Kayaknya ini agak bahaya sih dampaknya kepada diri kita. Akhirnya kita nanti jadi orang yang terlalu di awang-awang, gak realistis dalam hidup kita. Ketika kembali kepada kenyataan, kita mulai meratapi keadaan kita. Ini namanya niyahah, ada 3 penyebabnya. 1, syair jahiliyah. Solusinya adalah membaca kisah-kisah inspirasi, dan pastinya kisah terbaik itu kisah para nabi. Kedua, kebanyakan mengcompare, membandingkan dengan standar fake yang ada di sosial media. Harusnya kita belajar untuk menikmati hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita. Dan itu cara bersyukur paling gampang. Karena seringkali hal-hal kecil yang kita ada dalam hidup kita itu kita abaikan, sampai kita nyimpulin kalau kita tuh gak punya nikmat apa-apa dalam hidup. Dan bisa jadi apa yang kalian keluhkan itu adalah mimpi banyak orang yang belum mendapatkannya. Ketika kalian mengeluhkan tentang kerjaan kalian, itu mimpi orang-orang yang masih nganggur dan masih ngantri bawa emak kemana-mana. Ketika kalian mengeluhkan tentang rumah tangga kalian, itu mimpi banyak orang yang bahkan belum punya jodoh. Ketika kalian mengeluhkan tentang fisik kalian, itu mimpi orang yang mungkin secara fisik nggak sekeren kalian, nggak se-good looking kalian. Saya manusia lah ya, saya juga pernah kayak gitu terjebak. Kadang saya merasa insecure dengan kulit warnanya doff. Gara-gara apa? Gara-gara saya punya teman orang Korea. Itulah kenapa saya malas berteman sama orang Korea. Saya punya teman orang Korea, si Opa Chan, pemain film Korea. Kalau saya ke Seoul, Seoul. Kalau saya ke Seoul, dia kan jadi personal guide saya kan. Saya nggak pakai travel, jadi jalan sendiri sampai sana dijemput sama si Chan. Kita keliling-keliling, nongkrong, ngobrol-ngobrol. Tadinya dia bukan teman saya, tapi gara-gara gak sengaja dia pernah nge-host kita dalam sebuah acara di sana. Terus dia kaget, ternyata saya seorang ustadz katanya, karena penampilannya sangat tidak ustadz menurut dia. Dia heran ada ustadz yang nggak jelas gini ya. Kan harusnya ustadz mah pakai sorban ya, pakai peci, jenggotnya panjang, masya Allah, kerjanya project, hi bro. Jadi kayak nggak ustadz banget, akhirnya dia ustadz, kamu tuh beneran ustadz? Ya kayaknya sih gitu sebenarnya. Terus kita banyak ngomong tentang agama, alhamdulillah dia mulai tertarik tentang Islam. Jadi salah satu motivasi saya berteman dengan dia karena dakwah, dia mulai banyak nanya-nanya. Pas Idul Kurban dia nyembelih juga, walaupun saya niatkan hadiah. Tapi saya nggak ngomong ke dia, aku boleh nggak ikut tradisi kalian? Karena dia nggak tahu syariat, taunya tradisi ya. Boleh nggak saya ikut tradisi kalian bagi-bagi daging? Oh boleh. Dia kirim transfer, kita beliin kambing, tapi niatnya hadiah, cuman nggak ngomongin ke dia. Dia mulai tertarik tentang Islam. Cuman yang saya paling sebel kalau lagi nongkrong bareng dia, pas dia ngajak selfie. Karena dia minta foto bareng, enggak. Kenapa kamu nggak pernah mau foto sama saya? Susah ngeditnya. Karena saya warnanya gini, kamu warnanya gitu kan beda kan. Cowok Korea itu kan glowing banget kan, sampai kayak mantul gitu loh. Kalau
Kalau foto sama dia saya susah ngeditnya. Kalau saya tambahin brightness-nya biar saya kelihatan, dianya hilang. Kalau saya kurangin brightness-nya biar dia kelihatan, saya yang hilang gitu. Sampai saya baru bersyukur pas saya punya teman bule lagi surfing. Kalau surfing kan temannya bule ya. Dia bilang, saya tanya sama dia, kalian kenapa sih senang banget berjemur di Indonesia? Kan bule-bule di Indonesia jemur gitu kan. Kata dia apa coba? Kamu suka loh punya kulit tan kayak kamu. Hah? Wih, saya langsung ngerasa bangga banget gitu ya. Ternyata kulit tan itu favoritnya bule. Mereka pengen hitam, kita pengen putih. Mereka pengen hitam makanya berjemur, hasilnya merah. Kita pengen putih pakai skincare, hasilnya belang. Putih hitam. Jadi tadinya saya agak insecure ya dengan warna kulit ya. Ini ya dan segala macam. Jadi kayak mulai halu, comparing, meratapi keadaan sampai saya disadarkan oleh teman bule tersebut ternyata emang Allah tuh udah paling ngerti lah desain terbaik setiap hambanya. Desain buat saya itu ya kayak gini. Dengan mata dekok brewokan, rambutnya emang harusnya kayak gini. Kebayang nggak? Saya pernah sih lurusin rambut ya. Tapi gak permanen loh ya, gak permanen lurusin ya. Saya aneh muka saya. Dengan muka mata dekok, brewokan, mukanya muka Aceh banget kayak gini, tiba-tiba rambutnya Korea, Jepang lurus yang melambai gitu loh. Kan gak cocok ya. Ini kan memang stylenya udah kayak gini, yang Jamaika. Rastafarian udah gayanya memang Allah udah ngedesainnya kayak gitu. Cocoknya kamu pakai kupluk, pakai baju kayak gini atau flanel, ya skena-skena gitulah. Supaya apa? Karena emang gayanya itu bukan yang kamu tuh gak cocok loh yang terlalu gimana, yang rapi, yang apa. Oh gitu ya Allah, Allah sebaik-baik desainer yang mendesain fisik kita. Ahsanul khaliqin. Jadi akhirnya jadi sadar, oh enggak, jangan di-compare lah. Setiap kali kamu meng-compare diri kamu dengan orang lain, kamu tuh meratapi keadaan kamu. Padahal sebetulnya kamu nggak punya masalah. Setiap kali kamu halu pengen jadi sesuatu yang bukan diri kamu, kamu jadi nggak bersyukur dengan diri kamu sendiri. Itulah yang disebut dengan niyah. Dan ini berlaku dalam konteks masalah-masalah kehidupan kita secara umum. Karir, hubungan, keluarga, pendidikan, pribadi, apapun itu. Satu namanya niyah, meratapi keadaan. Lalu apa keluh kesah atau ngeluh yang positif? Gantinya niyah. Karena Allah nggak pernah melarang sesuatu kecuali itu negatif buat kita dan pasti ada gantinya. Karena niyah ini nggak sehat buat kita. Bahkan dalam beberapa fakta ilmiah saya baca di beberapa jurnal tentang mental health, tentang kesehatan mental. Kata para ahli, kebiasaan mengeluh yang kita sebut tadi dengan istilah niyah dalam bahasa psikologi kan disebut dengan coping mechanism. Kebiasaan banyak mengeluh itu ternyata itu dapat meningkatkan hormon kortisol di dalam tubuh kita, racun yang memicu jantung, serangan jantung lah, diabetes lah, hipertensi lah, bahkan sampai ke meningkatkan pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh kita. Itu gara-gara kortisol. Siapa yang memproduksi kortisol? Keluh kesah, coping mekanismenya kita sendiri. Niyah tadi. Dalam beberapa penemuan yang lain kata para ahli, coping mechanism kebanyakan mengeluh menurunkan kemampuan kognitif seseorang, kemampuan berpikir seseorang. Jadi wajar kalau ada orang yang kebiasaannya cuma ngeluh, dia tuh nggak ngerti loh tentang hidup. Kenapa dia jadi nggak ngerti tentang hidup? Karena dia nggak punya kemampuan berpikir yang baik. Analytical thinkingnya tuh jadi lemah, sehingga dia nggak bisa memahami masalah saya itu apa, jalan keluarnya tuh kayak gimana, hidup saya itu sebetulnya apa, hikmahnya apa, nggak akan ketemu hikmahnya. Kenapa? Ketutup sama kebiasaan coping mechanism yang menurunkan kemampuan berpikir seseorang. Akhirnya mindsetnya jadi fixed mindset, nggak pernah berkembang, nggak jadi growth mindset. Sedangkan orang yang nggak suka mengeluh, kognitifnya, kemampuan berpikirnya itu tajam, sehingga dia bahkan sampai bisa menemukan peluang baik ketika terjadi krisis.
Ketika terjadi masalah, ketika terjadi ujian, musibah, gagal, dia malah menemukan ide-ide yang besar. Kenapa? Karena analytical thinking dia itu jalan, creative thinkingnya itu jalan, design thinkingnya itu bagus, dan itu dijaga dengan cara jangan kebanyakan jangan kebanyakan coping mechanism, jangan kebanyakan mengeluh yang negatif, yang toksik. Makanya Allah larang kita bukan Allah larang tanpa alasan. Allah tuh kalau melarang sesuatu pasti nggak baik buat kita. Cuman kadang kita udah ngerti, kadang juga kita belum ngerti kenapa sih kalau dilarang. Pokoknya percaya deh, kalau Allah melarang kalian sesuatu pasti nggak baik, termasuk melarang niyahah. Ternyata baru ditemukan sekarang oleh para ahli psikologi, niyahah itu memproduksi kortisol. Jadi kita gampang sakit, hormon kita tuh terganggu. Sel-sel yang buruk seperti sel kanker itu bisa tumbuh cepat, apalagi sampai membuat serangan jantung dan seterusnya. Itu tuh gara-gara kebanyakan mengeluh. Kebanyakan mengeluh itu mengurangi kemampuan kita, kecerdasan kita. Jadilah kita orangnya itu kayak lola banget tentang hidup. Kenapa sih gini-gini aja, nggak menemukan jawaban. Kenapa? Karena dia tuh nggak mampu lagi berpikir dengan baik. Orang yang banyak mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, jarang sekali bicara ide-ide. Jarang sekali. Orang yang banyak bicara ide nggak banyak mengeluh. Orang yang banyak mengeluh nggak suka bicara ide. Itu udah jadi satu paket. Terus apa nih gantinya? Biar kita nggak cuma dilarang tapi nggak ada gantinya. Ada nggak mengeluh yang dibolehkan? Ada, namanya syakawa. 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 Tapi ini jangan dipakai jadi nama anak ya. Walaupun ini positif, aneh aja. Namanya siapa deh? Syakawa. Ini bukan nama, ini istilah saja. Apa itu syakawa? Syakawa itu curhat tentang masalah. Itu juga mengeluh. Bedanya apa? Bedanya dia tidak pakai syair jahiliyah, dia tidak mengkompar, dia tidak berangan-angan. Dia cuma ngomongin masalah yang memang terjadi. Misalnya, kalau kalian capek, bilang capek, gak apa-apa, itu syakawa. Jangan sampai kita melarang orang untuk mengeluh sama sekali, nanti terjebak di dalam positivity toxic. Jangan ngeluh, kamu harus kuat, positivity toxic gitu. Ya kalau orang capek, bilang aja capek. Lagi sedih, bilang sedih. Lagi ngantuk, bilang ngantuk. Tidur, kalau ngantuk, kalau capek istirahat. Lagi berat banget nih, lagi banyak masalah nih, gak apa-apa, itu syakawa namanya. Memang lagi ada masalah, masa gak boleh ngomongin? Aduh, aku sekarang lagi bokeh. Jangan bilang gitu, nanti jadi doa. Bukan, itu lagi siapa sih yang mau doain diri sendiri bokeh ya? Ya Allah, semoga aku bokeh. Mana ada orang kayak gitu? Kalau dia lagi bilang bokeh, emang lagi bokeh, lagi gak punya duit. Dan itu nggak lo yang dibolehkan. Apa dalilnya? Banyak. Para nabi aja pernah membahas tentang keluh kesah hidup mereka kepada Allah. Misalnya Nabi Ayub, Rabbi inni sakit, ya Allah aku sakit. Bilang kalau lagi sakit, beliau bilang sakit. Ini sakit, saya sakit. Nabi Musa, inni fakir, saya fakir ya Allah. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, kata Nabi Musa. Ya Allah aku fakir, aku lapar, aku gak punya tempat tinggal, aku lemah. Itu kata Nabi Musa. Jadi bilang fakir, bilang sakit dan seterusnya, itu emang wajar karena dia lagi ngerasain itu. Atau Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria curhat sama Allah, Nabi Zakaria bilang apa? Ngomongin masalah, kata Nabi Zakaria, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa kanat imra'ati 'aqira wa inni khiftul mawaliya min wara'i. 4 keluh kesah Nabi Zakaria kepada Allah. 1, ya Allah, tulang saya sudah melemah. Ya Allah, rambut saya sudah bercahaya. Apa arti bercahaya? Udah putih semuanya, gak ada selain pun yang hitam. Yang ketiga, wa mar'ati wa kanat imra'ati 'aqira. Istri saya sudah menopause, sudah mandul, tak mungkin punya anak. Yang keempat, inni khiftul mawaliya min wara'i. Saya takut gak ada yang nerusin dakwah saya gak punya keturunan ya Allah. Itu namanya ngeluh. Tapi ngeluh kayak gini tuh realitas, bukan membandingkan sama yang lain.
baru niyahan namanya. Ya Allah, dulu saya sudah bercahaya. Saya padahal pengennya kayak gitu tuh, yang masih cahayanya hitam bukan cahaya putih. Itu namanya niyahan. Ya Allah, istri saya sudah menopause. Itu masih muda. Itu namanya niyahan. Membandingkan, halu, mencari syair-syair pembenaran. Tapi Nabi Zakaria tidak niyahan. Memang ngomongin masalah. Bahkan curhat tentang masalah itu sehat secara mental, namanya oksitosin kan, hormon cinta kan. Salah satu cara meningkatkan hormon cinta, kita merasa dicintai, kita merasa punya orang yang perhatian sama kita adalah dengan curhat. Nabi Zakaria, siapa lagi yang pernah ngeluh? Nabi Muhammad. Ketika beliau punya banyak masalah dalam dakwahnya, beliau pulang ke rumah ngomongin kepada Khadijah, Zamiluni, selimuti aku lagi sedih, aku lagi kecewa nih. Akhirnya diselimutin sama Khadijah, Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, dibangunin sama Allah di tengah malam supaya melakukan healing versi spiritual. Nabi Nuh alaihissalam, coba perhatikan nanti di rumah, baca surat Nuh. Gimana Nabi Nuh itu curhat sama Allah? Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Rabbi inna qaumi asawni wattaba'u man lam yajidu malahu wa waladuhu illa khasara. Ya Allah, dakwah saya itu susah. Setiap kali saya dakwahin, mereka menentang saya, membantah saya, meninggalkan saya, menutup telinga dengan jemari mereka, menutup kepala dengan pakaian mereka. Mereka berlaku sombong, mereka malah mengikuti kekufuran dan berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka. Ya Allah, dakwah saya susah banget sama mereka. Itu kan sama kayak seorang laki-laki yang lagi curhat kepada pasangannya tentang kerjaannya. Aduh, di kantor lagi banyak banget masalah. Aduh, di kantor lagi banyak banget deadline. Aduh, di kantor banyak orang toksik. Itu tuh wajar. Jadi kalau kalian nanti sudah nikah, suami kalian pulang lalu tentang kerjaannya, jangan dibantah atau jangan denial. Jangan ditolak kalau kesannya, karena harusnya kita jadi tempat pulang pasangan kita masing-masing. Ketika lagi dia punya masalah, dia pulangnya ke istrinya, istri pulangnya ke suaminya. Kadang ketika suami pulang, istri curhat tentang masalah di rumah. Tadi anak mecahin piring, tadi ini, tadi itu, segala macam dengan segala keluh kesah rumah tangganya. Itu wajar, nggak apa-apa, dan itu nggak dianggap orang yang kurang bersyukur. Bahkan kalau kalian baca kisah Sayyidah Fatimah juga mengeluhkan tentang kerjaannya gara-gara capek. Akhirnya datang ke Rasulullah minta membantu. Kata Fatimah, ya Rasulullah, saya di rumah itu ngurus Hasan dan Husain, saya giling gandum sendiri, saya ngurus rumah sendiri. Ali banyak kerjaan dakwah di luar, nggak bisa bantu saya. Boleh nggak saya dikasih seorang pembantu untuk membantu saya di rumah? Tapi apa yang dikasih sama Nabi? Zikir. Dikasih zikir subhanallah 33 kali sebelum tidur, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas baru tidur. Tapi di sini yang kita coba notice adalah, oh ternyata gak apa-apa loh ketika Fatimah mengeluhkan rumah tangganya kepada Rasulullah gak marah. Rasulullah gak bilang Fatimah jangan kufur nikmat, Fatimah jangan mengeluh, enggak tuh. Karena kalau marah berarti positivity toxic. Ini namanya syakawah, mengeluh dalam bentuk curhat. Tapi yang dibahas memang masalah dan tidak didramatisir, tidak dilebih-lebihkan, apa adanya aja. Aku lagi capek, aku lagi bete, aku kecewa, aku marah, aku nggak mampu, aku lelah dan seterusnya. Ya nggak apa-apa selama masih wajar, nggak dilebih-lebihkan. Dan sebaiknya kalau kalian mau mengeluh kayak gini, ngeluhnya itu hanya kepada Allah dan kepada orang yang terdekat kalian. Ayah, ibu, saudara, ipar. Enggak, ipar adalah maut. Beda lagi. Pasangan. Kalau kalian ngeluhnya, curhatnya sama mereka, gak apa-apa. Itu oksitosin, hormon cinta. Kalian curhatnya kepada teman dekat,
nggak apa-apa, yang bisa jaga rahasia. Jangan pernah curhat di ruang publik ataupun di sosial media. Karena sebetulnya mereka nggak ada yang peduli sama kalian. Kita aja yang ngerasa kayak dapat dopamin kan. Itu istilahnya instan dopamin. Dimana kita tuh ngerasa kayak dapat self reward, validasi ketika orang views keluh kesah kita. Padahal nyatanya mereka nggak peduli. Di story, di WA status, jangan curhat di situ. Saya pernah baca curhat seorang teman yang saya sama-sama save nomornya di WA status tentang istrinya. Dia tulis, giliran sama orang lain aja baik, sama suami sendiri galak. Ngomongnya di status. Saya baca, pas saya baca kan saya jadi kebawa gosip dong ya. Kepancing kan gosip kan. Wah, dia lagi ada masalah sama istrinya ternyata. Gitu. Ya, kayaknya bukan relate ya. Itu kan kebiasaan tanpa sadar ya. Kita curhatnya di TikTok, di IG, di story. Kadang-kadang kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kesannya sih zikir ya. Tapi kan maknanya apa tuh? Cukup Allah saja, baik-baik pembela. Aku nggak butuh siapa-siapa. Itu kan bagian dari keluh kesah walaupun masih sama-sama. Apalagi kalau sampai jelas banget nge-mention pula nama orangnya. Kalau nggak nge-mention, ya nyepet-nyepet apa ya nyepet-nyepet, ya nyindir-nyindir lah gitu. Nyindir dikit sehingga pas orangnya lihat status dia juga jadi ngerti, oh ini gua nih yang dimaksud nih. Jangan. Kenapa? Curhat di sosial media itu bukan syakawa. Itu namanya ifsya'ul uyub. Ifsya'ul uyub, menyebarkan aib. Syakawa itu hanya kepada Allah dan kepada orang yang sangat dekat dengan kita dan amanah. Itu baru syakawa, curhat. Tapi kalau udah kepada orang yang kita nggak kenal, di ruang yang sangat terbuka, semua orang mendengar atau semua orang mengakses story kita, maka itu namanya bukan lagi syakawa, tapi namanya ifsya'ul uyub, menyebarkan aib. Kalau kalian baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada satu surat, nama suratnya itu surat curhat. Coba surat apa? Surat curhat, surat apa kira-kira? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau dibaca Mujadalah artinya curhat, kalau dibaca Mujadilah artinya perempuan yang curhat. Ayat pertama dari surat Al-Mujadalah ini adalah tentang curhat. Kalimatnya qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar ucapan perempuan yang bertanya kepada Muhammad tentang suaminya dan dia curhat kepada Allah. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ternyata di situ ada kalimat tashtaki. Tashtaki itu perubahan gramatikal dari syakawa, curhat. Siapa perempuan yang curhat kepada Allah itu? Namanya Khawlah bintu Sa'labah, perempuan mulia, perempuan hebat yang dia dizolimi sama suaminya dengan cara diceraikan talak 4. Bukan talak 3, talak 4. Kalau talak 3 masih bisa rujuk, walaupun cara rujuknya agak repot. Tapi kalau talak 4 nggak bisa rujuk, namanya zihar. Zihar ini dianggap sebagai talak 4. Ketika dia udah tua, nggak menarik lagi, udah nenek-nenek, suaminya mentalak dia dengan kata-kata zihar. Kamu bagi saya seperti ibu saya, berarti haram selama-lamanya. Dia sedih, dia patah hati, dia kecewa. Akhirnya dia curhat kepada Allah tentang masalahnya. Apa yang terjadi? Allah bela Khawlah. Turun satu surat khusus tentang Khawlah yang dinamakan dengan surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Makanya kalau kalian punya masalah, curhat sama Allah, nanti Allah bela dalam doa, dalam sujud. Kalau misalnya butuh oksitosin ya curhat sama manusia, tapi harus dipilih banget. Orang yang paling dekat, orang yang
Cari orang yang bisa mendengar. Makanya di ayat pertama itu Allah bilang Allah mendengar, Allah mendengar, Allah maha mendengar. 3 kali Allah sebutkan kata mendengar di satu ayat. Allah mendengar, Allah mendengar, Allah maha mendengar. Allah itu pendengar yang sangat baik. Sehingga kalau kalian butuh curhat, curhat sama Allah. Allah itu Sami'un Alim, maha mendengar, maha tahu solusinya apa. Banyak dari kita yang ngerasa gak cukup curhat sama Allah dengan curhat sama orang dekat. Dia masih harus curhat ke sosial media. Itu sangat-sangat toksik buat kita. Belajarlah merasa cukup, curhat kepada Allah dan curhat kepada orang dekat kita aja. Udah selesai. Gak usah diumbar ke sosial media. Sosial media gak perlu tahu yang kayak gitu-gitu. Biar tahunya yang tadi fake aja, yang editing aja, yang nyaman-nyaman, yang gimmick-gimmick aja. Apa yang sebenarnya terjadi, orang lain gak butuh tahu. Dan jangan kepancing untuk ngasih tahu gitu. Nah, karena kita dipancing kan sama netizen segala macam. Saya selalu punya quote sendiri. Quote-nya apa? Saya tidak berhutang penjelasan kepada siapapun tentang hidup saya. Jadi kalau ada orang yang kepo tentang hidup saya nggak punya hutang untuk menjelaskan kepada dia. Jadi saya nggak perlu jawab. Kenapa saya harus jawab? Orang kita nggak kenal. Kamu nggak bisa bantu saya juga nggak butuh kamu untuk membantu. Saya bisa mengatasinya sendiri. Kamu nggak tahu detail dari kehidupan ini. Saya ada apa dan segala macam, kamu nggak tahu. Yang tahu keluarga saya. Berarti saya akan cerita hanya kepada mereka. Gitu. Kalau kita kepancing cerita kemana-mana, repot nanti. Kalau udah terlanjur viral, jadi kubu-kubuan. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang manfaatin, ada yang dijadikan meme. Capek. Mending curhat kepada Allah, lalu kepada orang yang amanah, yang dekat dengan kita. Itu namanya syafa'ah. Seperti Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Zakaria, Sayyidah Fatimah, Khawlah bintu Sa'labah. Itu diantara contoh-contoh syakawah yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, keluh kesah. Kalau yang kedua ini dibolehkan, yang ketiga ini yang nggak dibolehkan juga. Jadi ada 2 yang negatif, 2 yang positif. Gimana cara orang ngeluh ketika dia lagi ngalamin masa-masa yang sulit? Yang ketiga namanya iftira. Iftira. I-F-T-I-R-O. Iftira. Iftira ala Allah bil kadhib. Apa itu iftira? Iftira itu tantrum kepada Allah. Betapa banyak dari kita ketika diuji oleh Allah, apalagi ujiannya dalam satu musim, ujian, kita tantrum sama Allah, marah-marah. Ya Allah, apa maumu? Ya Allah, kenapa selalu saya? Why always me? Ya Allah, apalagi yang kurang dari saya? Ya Allah, Engkau tidak adil. Ya Allah, aku marah sama Engkau. Ya Allah, Engkau tidak dengar doa saya. Ya Allah, kenapa Engkau tidak tolong saya? Marah-marah. Niatnya sih caper, tapi dengan cara itu dia nggak akan dapat perhatian Allah. Dia keliru. Kalau mau caper sama Allah, jangan iftira, jangan tantrum, apalagi sampai ngancem. Ya Allah, terakhir loh ya saya berdoa. Emangnya Allah takut begitu kita gitu Allah? Oh gitu ya? Udah, enggak. Allah nggak butuh kita. Ngancem. Ya Allah, pokoknya nih kalau bulan ini belum beres urusan saya buka nih jilbab, saya buka. Ada yang ngancam Allah dengan buka jilbab. Ada yang ngancam Allah dengan gak mau sholat lagi. Ada yang ngancam Allah bahkan dengan murtad keluar dari Islam. Emangnya itu akan membuat Allah takut? Enggak sama sekali. Dia lupa. Ternyata cara untuk caper kepada Allah itu bukan dengan tantrum, bukan dengan cara marah-marah. Sehingga iftira itu kata para ulama iftira itu kata para ulama artinya menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak pantas. Kalau bahasa saya secara lebih lugasnya tantrum di hadapan Allah. Bilang Allah enggak mendengar doa saya. Itu kan fatal ya. Kenapa saya bilang fatal? Karena salah satu di antara sifat wajib bagi Allah yang 20 itu adalah Allah sama. Allah Maha mendengar. Kok bisa kita bilang Allah enggak dengar doa saya?
Salah satu di antara asma'ullahil husna, Allah itu as-sami', maha mendengar. Kok bilang Allah nggak dengar? Kita bilang Allah nggak adil, karena Allah itu maha adil. Kita bilang Allah nggak sayang sama kita, karena Allah itu maha penyayang lagi, maha pengasih lagi maha penyayang. Ini semuanya sama dengan kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak pantas. Gara-gara apa? Gara-gara marah, gara-gara kecewa, karena keadaan, karena takdir, karena hidup, malah tantrumnya kepada Allah. Siapa yang pernah tantrum kepada Allah? Iblis. Iblis itu kan ceritanya Adam sama Iblis sama-sama berdosa. Cuma bedanya apa? Adam bertaubat, Iblis malah nantangin. Dia malah marah-marah, dia bilang, ya Allah, apa salah saya? Bukankah saya lebih baik daripada Adam? Engkau ciptakan saya dari api, Adam dari tanah. Ngapain saya harus ikut Adam? Terus dia nantang Allah gini, ya udah kalau engkau memang sudah memarahi saya, mengutuk saya, beri saya usia sampai hari kiamat, akan saya sesatkan seluruh anak cucu Adam. Nantang. Menurut saya agak bego sih Iblis ini. Boleh kan bilang Iblis bego kan? Boleh. Boleh manusia ya? Emang bego sih. Kenapa saya bilang bego? Dia minta waktu buat bermaksiat, coba. Kurang bego apa tuh? Kalau minta waktu buat bertobat kan bagus kan? Ya Allah beri saya tambahan usia, saya pengen bertobat. Bagus tuh. Malah dia, ya Allah panjangkan umur saya akan bermaksiat dan akan ngajak semua orang bermaksiat. Itu kan bego banget ya? Ngapain dia minta umur panjang hanya untuk bermaksiat? Itulah tantrum. Gak terima disuruh sujud sama Adam, gak terima gara-gara itu diturunkan ke dunia. Akhirnya dia nolak Allah. Hasilnya apa? Allah panjangkan umurnya, dia hidup sampai hari kiamat, tapi Allah jaminkan bahwa dia menjadi penghuni neraka selama rugi banyak. Siapa lagi yang suka menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang buruk? Bani Israel. Bani Israel itu suka banget menuduh Allah. Mereka bilang tangan Allah yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Kenapa? Karena mereka ngerasa kayak berjuang belum dibantu sama Allah. Ketika mereka berjuang menghadapi musuh belum dibantu sama Allah, mereka bilang tangan Allah terbelenggu. Jahat banget ucapannya tentang Allah. Padahal kaum muslimin ketika berjuang ternyata mereka dapat musibah kayak dalam perang Uhud, perang Hunain, mereka malah bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebaik-baik pembela. Sedangkan Bani Israel nuduh Allah yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, tangan Allah itu terantai, makanya gak bisa nolongin kita. Gitu Bani Israel. Ketika mereka udah kaya, Allah minta zakat, mereka bilang apa? Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, kami yang kaya. Bisa gitu ngomongnya Bani Israel, menuduh Allah fakir dan ngerasa dirinya kaya. Allah mengkhianati kita ketika mereka lepas dari Firaun tapi terlunta-lunta di gurun Sinai. Padahal setelahnya Allah berikan mereka naungan awan, Allah berikan mereka burung yang tinggal dipanggil terus datang disembeli, Allah berikan mereka 12 mata air, masih bilang Allah meninggalkan kita. Allah dan Nabi-Nya Musa meninggalkan kita gara-gara Musa lagi dapat wahyu selama 40 hari. Akhirnya mereka menyembah anak sapi. Itu Bani Israel banget tuh, suka banget tantrum dan menuduh Allah. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya Allah pun benar-benar meninggalkan mereka. Hiduplah mereka terlunta-lunta selama 40 tahun gak punya negeri. Yatihuna fil ard arba'ina sanah. Mereka terlunta-lunta di muka bumi 40 tahun gak punya negara. Sampai muncul Talut, Daud membebaskan mereka dengan menghancurkan Goliat atau Jalut, baru akhirnya mereka punya negara sendiri. Daud sebagai raja, kemudian Sulaiman dan seterusnya. Tapi sebelum itu 40 tahun mereka terlunta-lunta gara-gara apa? Gara-gara sering tantrum dan menuduh Allah iftirah. Jadi di antara makhluk yang paling sering disebut Al-Quran iftirah kepada Allah, marah, tantrum dan menuduh Allah itu dua. Satu iblis, kedua Bani Israel. Terus gimana dengan kita? Masih ngomong ya Allah kau tidak adil, ya Allah aku marah sama kamu. Bani Israel itu, ya Allah ya udah aku akan bermaksiat terus. Iblis itu kalau nantang Allah dengan
Allah pengen melihat aku banyak dosa nih, udah aku bikin dosa aja yang banyak. Iblis itu, dan iblis sudah dapat hasilnya, rugi banget. Kenapa nggak memilih jalan Adam aja? Karena sama-sama berdosa nih. Adam dosa, iblis dosa. Cuma iblis sombong, Adam itu rendah diri. Ketika dia berdosa, dia nangis 80 tahun minta ampun sama Allah. Akhirnya Allah ampuni, jadi ahli surga. Iblis bukan nangis, malah nantangin. Kita kalau udah banyak dosa, banyak masalah dalam hidup, jangan nantangin Allah, harusnya insaf. Dan by the way, insaf itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, insaf. Insaf karena kita susah bilang soal, jadi insaf. Karena susah bilang fa, jadi insaf. Udah insaf loh. Harusnya udah insaf kamu. Harusnya insaf, bukan malah nantangin. Ini namanya ikhtiar yang ketiga. Yang keempat, apa gantinya ikhtiar? Kalau tadi gantinya niyah adalah syakawat, kalau sekarang gantinya tantrum, caper dengan cara marah-marah, ikhtiar itu gantinya apa? Gantinya namanya ilhah. I-L-H-A-H. Ilhah. Apa itu ilhah? Pernah dengar istilah ilhah? Jarang ya? Kayaknya 4 istilah ini jarang disebut ya. Ya, jarang. Apa tadi? Syakawa, apalagi iftirah itu lebih jarang lagi. Yang keempat, ilhah. Tapi kalau di Arab, ketika kita masih kuliah di sana, masyarakat Arab biasa sih dengan istilah-istilah ini, sehingga mereka tahu cara mengkondisikan dirinya saat masa-masa sulit kayak di Gaza, Palestina. Mereka tahu masa mereka itu masa sulit banget ya. Tapi kita nggak pernah melihat mereka marah-marah sama Allah. Kita di Indonesia yang udah nyaman, nggak dijajah sama Israel, marah-marah sama Allah. Mereka yang dijajah, kelaparan, dibantai, nggak marah sama Allah. Mereka malah bilang Allah Akbar, la ilaha illallah. Ih, keren banget sih. Karena mereka paham konsep yang tadi. Konsep niyah itu nggak boleh, gantinya syakawa. Konsep iftirah itu nggak boleh, gantinya ilhah. Apa itu ilhah? Ilhah itu ada 2 maknanya. Pertama, ilhah itu artinya merengek. Kalian tahu arti merengek? Meminta berulang-ulang. Itu namanya merengek. Apa dalil ilhah meminta berulang-ulang? Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a salatan wa idza sa'ala salatan." Hadis riwayat Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi itu kalau berdoa 3 kali diulang-ulang. Kalau meminta 3 kali diulang-ulang. Artinya mengulang-ulang permintaan kita kepada Allah itu bagus. Bahkan kata Hasan Al-Basri, ulamanya tabi'in, innallaha yuhibbul mulihah doa. Allah itu cinta sekali kepada orang yang ilhah dalam doa. Apa arti ilhah dalam doa? Kalau dia minta sesuatu kepada Allah itu minta berulang-ulang dalam waktu sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun, berpuluh-puluh tahun langsung minta hal yang sama. Allah suka kepada hamba yang kayak gitu. Jangan sampai kita minta 3 kali nggak dikabulkan. Oh ya Allah, selesai, saya ganti deh doa yang lain. Jangan. Hanya gara-gara orang yang kalian incar udah nikah sama yang lain, berhenti berdoa. Jangan. Minta aja, walaupun jangan minta dia lagi, udah jadi istri orang, udah jadi suami orang. Minta yang lain, tapi tetap berdoa, berharap. Kenapa? Meminta sesuatu yang baik berulang-ulang, itu tuh ilhah namanya. Itu membuka pintu-pintu keajaiban pertolongan Allah. Tapi memang harus diulang dalam waktu yang lama. Makanya kadang-kadang ada doa yang Allah nggak kabulkan dulu. Allah pengen kasih kita kesempatan ilhah. Kalau dikabulkan saat itu juga nggak terlalu istimewa. Tapi kalau ditunda dan kita masih ilhah, nanti dikasihnya dengan cara yang sangat istimewa. Jadi saya motivasi saya pribadi ya. Saya punya doa yang udah 12 tahun saya minta. Menurut saya belum dikabulkan, tapi sampai hari ini saya masih berdoa dengan doa yang sama. Nggak berubah. Karena saya yakin kalau nggak dikabulkan, berarti Allah pengen lihat saya ilhah. Kenapa ilhah? Karena ilhah itu kunci membuka pintu keajaiban pertolongan Allah. Ya percaya, suatu saat doa ini akan Allah dijawab dengan cara yang ajaib. Tapi entah gimana caranya. Minta lagi. Ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang baru 2 tahun.
Tapi saya terus minta, nggak apa-apa. Walaupun belum dikabulkan, nggak apa-apa. Karena Allah lebih tahu kapan dikabulkan, dengan cara apa dikabulkan, Allah lebih tahu daripada saya. Saya hanya tahu menurut saya ini yang terbaik. Saya minta, tapi Allah lebih tahu mana yang terbaik buat saya. Salah satu nabi yang doanya panjang banget adalah Nabi Zakaria, seperti cerita tadi. Kalau tadi lebih kepada suaranya lembut, bukan suara lembut, keluh kesah. Kalau sekarang doanya. Berapa lama Nabi Zakaria berdoa? 50 tahun. Minta apa? Minta anak. 50 tahun menikah. Dari usia 30 tahun sampai usia 80 tahun mereka menikah, belum dikaruniai keturunan satu orang pun. Tapi hebatnya doa Nabi Zakaria dari pertama banget sampai usia 50 tahun sampai tahun ke-50 itu suaranya sama-sama lembut. Innada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria memanggil Tuhannya dengan suara yang lembut. Coba kita berapa hari berdoa suaranya berubah. Hari pertama, ya Allah. Hari kedua, ya Allah. Hari ketiga, ya Allah. Hari ketujuh, ya Allah. Hari ke-7 hari. Nabi Zakaria 50 tahun masih nidaan khafiyah, suaranya tetap lembut. Bayangin udah 50 tahun, ya Allah. Kayak baru hari ini dia berdoa. Itu kan ilham banget itu. Ilham banget. Meminta berulang-ulang selama 50 tahun. Apa hasilnya setelah 50 tahun berdoa? Tiba-tiba di tahun ke-50 Allah berfirman, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyiruka bighulam. Sesungguhnya kami ingin memberikan kepada kamu berita gembira, kamu akan punya anak. Ismuhu Yahya, kasih dia nama Yahya. Allah sendiri yang kasih nama, bayangin, bukan Google. Nama anak laki-laki estetik bahasa Spanyol. Bukan ChatGPT, bukan Gemini, bukan Gemini, bukan AI yang ngasih nama. Allah Rabbul Alamin, kurang keren apa ini? Makanya saya kagum banget dengan nama Yahya itu. Sehingga ketika dulu saya punya anak laki-laki pertama, anak perempuan, baru anak laki-laki yang ketiganya. Yang pertama banget saya punya anak laki-laki, langsung saya kasih nama Yahya Ayyash. 3 tokoh sekaligus, Yahya Nabiullah, Ayyash sahabat Nabi Muhammad, Yahya Ayyash pejuang Palestina. Kenapa saya kasih nama dia Yahya, nggak cari-cari di Google dulu yang estetik gitu? Karena menurut saya nggak ada yang lebih estetik daripada Allah sendiri yang kasih nama. Seandainya saya punya anak laki-laki 25 orang, mungkin namanya Adam, Idris, Ibrahim, Ismail. Karena itu nama-nama keren semua itu kan? Kenapa sih kita bingung nyari nama? Kenapa nggak nama-nama itu aja? Kalau cewek, Sarah, Sarah. Siapa itu Sarah? Sarah itu adalah simbol perempuan tercantik dalam sejarah Islam, bukan Cleopatra. Saya agak heran, Cleopatra kayak gitu dibilang cantik ya. Cantiknya sebelah mana sih? Karena kan agak gimana gitu kan. Nanti jadi malah agak body shaming lah. Pokoknya ya gitulah. Menurut Islam, simbol perempuan cantik itu namanya Sarah. Walaupun Sayyidah Aisyah cantik, walaupun Sayyidah Maryam cantik, walaupun Sayyidah Fatimah cantik, tapi simbolnya bukan mereka, simbolnya Sarah. Kenapa enggak Sarah? Kenapa enggak Fatimah? Kenapa enggak Khadijah? Kenapa enggak Aisyah? Anak pertama saya Aisyah. Anak kedua saya Maryam. Nama anak saya tuh semua nama-nama. Saya nggak suka dengan nama-nama yang aneh-aneh di Google yang susah diucapin. Walaupun oke lah, respect lah yang pakai nama-nama estetik lah ya. Sampai kakeknya bingung ingat nama cucunya ya. Namanya berat banget kan? Aisyah, Maryam, Yahya, Mutia, Ertugrul, nama-nama tokoh. Makanya saya heran ya, dulu saya pernah difitnah membenci Sayyidah Aisyah. Mengatakan Aisyah cewek gaul itu artinya membenci. Nah itu pujian, bukan kebencian.
saya mengagumi Sayyidah Aisyah, saya kasih nama anak saya Aisyah. Bahkan nama anak pertama lagi, bukan Maryam, bukan yang lain, Aisyah dulu. Kenapa? Saking kagumnya sama Bunda Aisyah. Masa saya ngasih nama anak saya dengan orang yang saya benci? Emang ada anak itu ditanya, ini namanya siapa? Fir'aun. Kok Fir'aun namanya? Soalnya ayah aku benci banget sama Fir'aun. Jadi aku namain Fir'aun. Ada gitu? Nggak ada. Namanya ngasih nama anak berarti kagum ya. Saya sangat kagum sama Bunda Aisyah, namanya Aisyah. Saya kagum dengan Sayyidah Maryam. Gampang. Balik lagi, ismuhu Yahya, nama dia Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum ada anak seperti dia. Dia istimewa banget. Itu hasil ilhah 50 tahun. Walaupun istrinya sudah menopause, walaupun Nabi Zakaria sudah bongkok karena tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah putih, kayak nggak mungkin lagi punya anak secara ilmiah. Tapi Allah Maha Kuasa, karena ilhamnya Nabi Zakaria nggak berhenti, Allah menunjukin kekuasaannya dengan punya anak di usia lanjut, tapi anaknya sempurna, nggak cacat, sempurna. Bahkan bukan cuma sempurna, unik, belum pernah ada anak sesoleh dia sebelumnya. Solehnya dari kecil, soleh bakat ini, bukan soleh hasil praktik, bukan soleh hasil pendidikan, memang bakatnya soleh, lembut. Makanya anak saya Yahya, karena saya namain Yahya, dia lembut anaknya. Baru lahir nangisnya juga beda. Pas lahir nangisnya lembut gini nangisnya, gara-gara namanya Yahya. Yang satu lagi namanya Ertugrul, karena itu diambil dari tokoh pejuang Ottoman kan, ayahnya Osman Ghazi yang senangnya berkuda, tarung, sehingga hobinya sekarang apa? Hobinya reok Ponorogo. Saya baru pulang ke rumah buka pintu dia langsung, saya juga